Sebulan penuh, ia tenggelam dalam lautan buku ajaib. Baginya, buku adalah gerbang magis penyingkap rahasia ratusan tahun lalu. Tiba-tiba, sebuah kitab misterius terbuka, mengisahkan epik legendaris Benua Crescentia yang terlupakan. Kerajaan Elf Silva, sebuah negeri kuno tempat bernaungnya kemuliaan dan legenda masa lalu. Raja Teron, penguasa terhebatnya, ia menumpas pemberontakan dengan tangan besi, membawa kejayaan, namun, ia tiran kejam. Di bawah era gelapnya, eksistensi wanita lenyap dari seluruh posisi, sipil maupun militer. Sang tiran mencari segala alasan untuk mengusir wanita, mengurung mereka di balik dinginnya dinding rumah. Obsesinya akan penerus takhta begitu gila. Namun ironisnya, langit hanya memberinya putri, tanpa pangeran satupun. Saat ratu bersalin, seluruh negeri menahan napas. Di dimensi lain, gadis pembaca itu tergelincir dari tangga. Brak! Buku terjatuh, cahaya menyilaukan meledak. Dunianya berputar gila dalam pusaran tanpa ujung. Saat tersadar, ia terpaku. Mengapa dunia ini terasa nyata? Dan astaga, raja ini sangat tampan. Namun yang paling sinting, ia bisa mendengar setiap bisikan mereka dengan sangat jernih. Dia bertransmigrasi. Sebagai lelukon takdir yang kejam, ia berinkarnasi menjadi bayi sang ratu. Lebih parah lagi, namanya tetap Cheryl. Benar. Kini ia hanya sesosok bayi tak berdaya. Sang raja merobek bedongnya dengan dingin. Lalu di alun-alun ia mengangkat bayi lain. Mengumumkan kelahiran pangeran. Tunggu dulu. Pangeran yang menerima sorak-sorai berkah itu jelas bukanlah dirinya. Di istana dingin, Cheryl terbaring nelangsa. Aku putri kandung ratu. Jiwanya menjerit penuh luka. Ratu hancur dalam keputusasaan. Sang raja telah mengumumkan pada dunia tentang pangerannya yang bernama Zaden. Cheryl malang terbuang. Tiran itu tega menukar darah dagingnya sendiri dengan putra adiknya. Demi menutup rahasia gelap ini, ia mengeksekusi adiknya. Mulut semua saksi dibungkam kutukan mematikan. Dan nasib Cheryl? Ia dijatuhi hukuman mati, dibuang ke menara suci sebagai tumbal berdarah. Kenyataan ini menghancurkan hatinya. Awal neraka macam apa ini? Bagaimana aku bisa selamat? Setelah menghapus semua jejak kebenaran, penguasa berhati es itu datang menatap putrinya. Ia mencengkram kasar dengan tatapan jijik. Hanya serangga kecil jelek. Darah Cheryl seketika mendidih. Kau pikir aku menyukaimu? Aku juga membencimu. Sang raja berbalik dingin. Bawa Zaden masuk. Dan kau ratu, ingat ini baik-baik. Dia adalah putramu. Ancamnya sambil menatap Cheryl merendahkan. Buang serangga ini ke menara suci. Cita mematikan jatuh. Menara itu hanyalah altar pembantaian. Siapapun yang memasukinya pasti binasa. Kebohongan dewa takkan menyelamatkannya. Mendengar vonis itu, sang putri menangis. Demi langit, monster macam apa kau ini? Sang ratu ambruk, jeritannya merobek keheningan malam. Ia memohon demi nyawa putrinya. Cheryl adalah belahan jiwaku, yang mulia. Ampuni bayi tak berdosa ini. Aku akan membuangnya ke ujung dunia. Identitasnya akan terkubur selamanya. Beruntung, ada secerkah iba padanya. Sebelum pergi, ia mengancam dingin. Pastikan mataku takkan pernah melihatnya lagi. Malam itu, kereta menyelinap. Di sudut kota yang gelap, ratu menyerahkan bayinya. Takdir kejam memisahkan ibu dan anak ini selamanya. Meski batinnya hancur berkeping-keping, ratu tak berdaya. Sang putri pun terbuang ke dalam jurang ketidakpastian. Beberapa hari kemudian, di sebuah kediaman bangsawan desa, para pelayan mulai bergosip penuh intrik. Ku dengar Tuan Baron membawa bayi, padahal dia punya 3 putra. Jangan-jangan, itu anak haramnya. Pria memang tukang selingkuh. Nyonya pasti hancur. Di tempat lain, istri Baron menghela napas panjang. Gadis kecil ini telah menelan pahitnya takdir sejak napas pertamanya. Brak! Pintu didobrak paksa. 3 putra Baron menerobos masuk bagai badai. Rumor busuk itu telah menyebar. Baron Valerius menarik napas. Berkumpullah. Ada rahasia besar yang harus kalian ketahui detik ini juga. Mulai hari ini malaikat ini adik kalian. Namanya Cheryl. Namun Ardan sang putra kedua mengamuk hebat. Aku tidak sudi menerima anak gundik. Darah kotor mengalir di nadinya. Bentaknya penuh amarah membara. Bahkan si sulung menatap dengan aura membunuh. Ardan terus menghardik ayahnya. Ayah sudah berumur 50. Ini aib bagi keluarga kita, si bungsu Avery lalu melempar bom. Jadi, siapa selingkuhan ayah? Baron menepuk jidatnya frustrasi. Astaga naga. Kesalahpahaman gila ini benar-benar sudah di luar kendali. Tiba-tiba istrinya melangkah maju. Ibu sudah memaafkan ayah kalian. Mari kita kubur omong kosong ini selamanya. Sorot mata Ardan berkobar amarah. Ibu, pria itu tak pantas untukmu. Biarkan si tua bangka pergi dengan selingkuhannya.
Menghentikan kekacauan, Baroness menebas keributan dengan suara sedingin baja. Tutup pembicaraan ini sekarang juga. Jangan ada yang membahasnya lagi. Yang terpenting sekarang Cheryl resmi menjadi putri kita. Mendengarnya dada Ardan serasa mau meledak menahan murka. Ia membanting pintu hingga ruangan bergetar hebat. Meninggalkan Baron dan istrinya menghela napas pasrah. Anak-anaknya menolak keras kenyataan ini. Namun, hutang budi pada sosok misterius memaksa mereka mengunci rapat identitas asli Cheryl. Demi hal itu, Baron rela menanggung stigma perselingkuhan. Membawa si kecil Cheryl resmi bernaung di bawah atap kediaman Valerius. Meski dibenci kakak-kakak tirinya, Baroness menghujani Cheryl dengan cinta tulus layaknya darah dagingnya sendiri. Di bawah hangatnya mentari taman, Baroness tengah menggendong Cheryl. Tiba-tiba tatapannya berserobok dengan Ardan dan anjingnya Lucky. Pemandangan itu bagai menyiram bensin ke dalam api cemburu Ardan. Cengkeramannya mengerat. Sebuah ide licik melintas di benaknya. Ia melempar mainan anjing tepat ke arah kepala Cheryl dan berseru, "Lucky, tangkap!" Anjing raksasa itu menerjang ganas. Baroness tersandung panik, dan tubuh mungil Cheryl terlempar ke udara. Wajah Ardan pucat pasi menyadari kebodohannya. Cheryl melayang dalam busur mematikan sebelum menghantam rerumputan. Rasa sakit luar biasa mencekik tenggorokannya. Astaga, ini sakit sekali. Baroness memeluknya dengan tangan gemetar ketakutan. Ya Tuhan, kepalanya memar! Baron berlari menghampiri mereka dengan jantung serasa kopot. Apakah kepalanya terluka parah? Sementara si bayi menangis sesenggukan, mengumpat dalam hati, "Kalian pikir cuma kepalaku yang sakit? Semuanya sakit tahu." Beruntung dokter menyatakan itu hanya luka gores ringan. Seluruh mansion akhirnya bisa bernapas lega. Murka Baroness tak terbendung lagi di hadapan Ardan. "Beraninya kau. Bagaimana jika terjadi hal fatal pada putriku? Sanggupkah kau menanggung dosa? Jika anjingmu harus dibuang akibat kebodohanmu sendiri, di mana hati nuranimu? Kau dihukum selama 3 bulan penuh. Maju dan minta maaf pada adikmu sekarang." Ego Ardan masih berkobar. Namun kakak tertua Mile menekan bahunya dengan tatapan mengancam. "Kau sudah keterlaluan kali ini." Si biang kerok kecil, Avery, berbisik ngeri di telinga kakaknya. "Gadis itu pasti penyihir terkutuk. Kau bodoh sekali memancing amarahnya." Mile langsung menatap tajam. Menginterogasi ulah apa lagi yang dibuat Boka itu. Avery menggeleng panik. "Aku tidak melakukan apa-apa." Tapi cengkeraman Mile mengerat. "Kau memakai ilmu hitam pada manusia? Kau tahu hukuman mati menantimu." Tangis buaya si Boka nakal pecah seketika. "Kakak, ampuni aku. Aku cuma merapalkan kutukan diet 5 pon paling lemah, tapi gagal total. Bayi itu kebal mutlak terhadap ilmu hitam. Itu bukti dia penyihir kan?" Mil terbelalak, lalu membalas sarkas. "Kenapa tidak kau pakai saja mantra hebatmu itu untuk penonton kita?" Saat si pemberontak Ardan maju untuk meminta maaf, wajahnya memerah. Cheryl sebenarnya tahu ada ketakutan tulus di matanya. Dia tak pernah berniat menyakitinya. Dia hanya Boka kesepian yang sok berkuasa mengusir penyusup baru. Karena itu, Cheryl memamerkan senyum malaikatnya. Ia menggumamkan suara manis yang terdengar seperti, "Kakak." Panggilan itu sukses meledakkan rona merah di wajah Ardan. Bayi ini tersenyum padaku. Jantungnya berdebar tak karuan. Tanpa sadar, ia menyambut uluran tangan mungil itu. Sensasi hangat menjalar di dadanya. Inikah rasanya punya adik perempuan? Perasaan luar biasa ini menembus pertahanan egonya. Momen mengharukan yang seketika melunturkan kepanikan Baron dan istrinya. Dunia anak-anak memang polos. Tapi Cheryl tidak pernah menduga. Kakak Sundere ini akan berubah menjadi mimpi buruk terbesarnya nanti. Menghadapi celotehan gemas Cheryl, Ardan langsung mengibarkan bendera putih tanpa perlawanan. Namun si bandel Avery masih merengek curiga. Tingkahnya sama sekali bukan seperti bayi normal. Mile langsung membungkamnya dengan telak. "Kau sendiri tidak bertingkah seperti bocah 4 tahun dengan semua bencana ini." Sejak hari itu, Ardan menjajah kamar bayi tersebut 10 kali sehari. Melihat obsesi anehnya, Baroness memperingatkan. "Adikmu butuh tidur. Mainlah di luar." Ardan pun cemberut protes. "Tapi ayah menghukumku, terkurung di sini adalah takdirku. Kenapa dia tidur terus? Aku mau menemaninya main." Padahal di sudut taman, anjingnya, Lucky merana kesepian. Ardan meyakinkan ibunya untuk beristirahat. Bersumpah akan menjaga sang putri kecil dengan nyawanya sendiri. Baroness tersenyum bangga melihat putranya mulai dewasa. Namun bagi Cheryl, ini adalah awal dari neraka paling menyebalkan. Melihat Cheryl tertidur pulas, membuat Ardan panik. Apa dia berhenti bernapas? Ia lalu menusuk pipi gembilnya. Wah, empuk sekali. Dia bergerak. "Adikku masih hidup." Jarinya terus menusuk iseng. "Bangunlah, kakak kesayanganmu ada di sini. Ayo buka matamu."
Cheryl terbangun kaget oleh keributan itu, menggerutu. Astaga, berisik sekali seperti ribuan gagak. Pasti ulah bocah sundere gila ini. Ia mengayunkan kepala mungilnya protes. Aku mengantuk. Menyingkirlah kau monster kecil. Namun di mata Ardan, penolakan itu seolah berarti, kakak gendong aku. Sementara di dalam hati Cheryl sudah menjerit histeris ketakutan. Menjauhlah, aku hanya ingin tidur tenang. Namun Ardan malah mengulurkan tangannya dengan gaya sok keren. Baiklah kalau kau memaksa. Kau tahu, Avery bahkan tak berani memintanya. Ia lalu mengangkatnya dengan sangat canggung dan bergumam kagum. Wah, adik kecilku selembut kapas dan sangat harum. Di saat bersamaan, jantung Cheryl rasanya mau copot. Batinnya meronta, bocah bodoh ini menggendongku bagai sebuah karung beras. Tolong jangan jatuhkan aku. Demi bertahan hidup, ia melingkarkan lengan mungilnya ke leher Ardan. Sialnya, si kakak bodoh ini justru salah paham total. Astaga, adikku sangat menyukaiku. Serunya kegirangan. Aura kebahagiaan meledak luar biasa saat ia mengayunkannya ke udara. Karena engkau sangat memujaku, dengan berat hati aku akan menciummu. Alih-alih terharu, nyawa Cheryl rasanya sudah di ujung tanduk. Pengganggu ini terus menerobos masuk kamarnya bagai badai, merampas tidur nyenyaknya. Cheryl menelan siksaan neraka ini selama 3 bulan penuh. Sang barones merawatnya dengan penuh kelembutan setiap hari. Namun awan kebingungan mulai merayap pelan ke dalam lubuk hatinya. Mengapa Cheryl tampak sangat kelelahan meski hanya minum susu? Ia tak tahu putrinya dipaksa meladeni energi gila Ardan setiap hari. Bocah itu memperlakukannya layaknya boneka hidup. Hingga bayi jenius ini sukses memecahkan teka-teki yang membuat anak usia 12 tahun menyerah. Tragedi bermula saat Baron Valerie melempar soal matematika rumit untuk menantang kecerdasan putra-putranya. Ardan yang otaknya tumpul, langsung mandi keringat dingin melihat deretan angka raksasa. Tebakan asalnya sukses membuat Michaela tertawa, meremehkan kebodohannya. Dasar bodoh. Bahkan Avery yang baru 3 tahun bisa menjawabnya dengan sempurna. Percikan penasaran Cheryl menyala. Seberapa sulitkah soalnya? Saat merangkak mendekati papan, tubuhnya membeku akibat syok berat. Astaga! Ini hanyalah matematika dasar sekelas taman kanak-kanak dari bumi. Saat Ardan mengulang kesalahan fatal, sang baron menghela napas. Ia mengancam akan membuangnya ke biara, membuat jiwa Ardan terguncang hebat. Tapi mimpiku menjadi ksatria garis depan. Jeritnya putus asa. Sementara ayahnya membalas dengan tatapan tajam yang memancarkan aura membunuh. Semenjak Raja Teron naik tahta, tak ada lagi ksatria bodoh di Silva. Mendengar nama laknat itu, darah Cheryl langsung mendidih. Semua gara-gara keparat sialan itu. Nasibku hancur berantakan karenanya. Ia lalu merangkak maju, mulai membedah struktur matematika di papan tulis. Aura meneksian turun saat Baron menginterogasi. Apa jawaban aslimu untuk pertanyaan kedua? Kewarasan bocah malang itu benar-benar di ambang batas. Bagaimana mungkin aku bisa memecahkan teka-teki mustahil ini? Tolong, adakah jiwa baik yang bersedia menyelamatkan nyawa pemuda malang ini? Mendadak Cheryl bersuara manis sambil menunjuk satu pilihan. Tanpa daya Ardan yang putus asa latah meneriakkan jawaban itu seketika. Keajaiban terjadi, tebakannya 100% akurat. Ia menyambar tubuh Cheryl, menghujani pipinya dengan ciuman kebahagiaan sambil bersorak. Kau adalah bintang keberuntungan kecilku. Sementara dunia Cheryl berputar pusing akibat guncangan luar biasa. Hatinya menggeram amarah. Bukan aku yang hebat, otakmu saja yang ampas. Dasar bodoh. Komedi konyol ini sukses membuat dahi sang ayah dibanjiri keringat dingin. Sementara si kecil Avery langsung menuduh kakaknya kurang, dibantu penyihir. Mabuk kemenangan, Ardan menolak keras tuduhan tersebut. Ia menepis fitnah keji itu dengan ledakan amarah yang membara. Sang baron tegas melerai. Usai menceramahi kemalasan Ardan, kini tatapan tajamnya yang setajam elang berbalik menusuk sosok Avery. Ku dengar kau melemparkan kutukan hitam pada adik kandungmu. Mendengarnya, murka di hati Cheryl nyaris meledak. Bocah iblis ini mengutukku tanpa ampun. Akan ku cabik-cabik kau, ancamnya dalam hati. Avery malah membela diri dengan kepolosan palsunya. Aku hanya ingin menurunkan beratnya 5 pon. Tapi sihirnya gagal. Sepertinya dia memiliki tubuh kehampaan. Ternyata di dunia ini, anugerah langka tersebut membuat pemiliknya memiliki kekebalan mutlak terhadap segala jenis sihir. Tangisan amarah Cheryl pecah menyamarkan umpatannya. Berat asliku tak sampai 5 pon. Apa kau berniat membunuhku? Dasar kriminal berdarah dingin. Avery membalas dengan tatapan sedingin es. Membekukan detak jantung Cheryl. Instingnya berteriak ngeri. Bocah ini menyembunyikan jurang kegelapan jauh melampaui usianya. Mungkinkah dia sadar identitasku sebagai jiwa pendatang? Cheryl bergegas menepis paranoia mengerikan itu jauh-jauh.
menolak membiarkan mimpi buruk itu menghantuinya. Di kehidupan lalunya yang tragis, ia hanyalah target perundungan. Anak lain memiliki pelindung, sementara ia harus berjuang sendiri menelan kesepian. Tak pernah terbayangkan pasca bereinkarnasi ke dalam novel, ia dianugerahi 3 kakak super tampan tanpa celah. Namun nyatanya, khayalan indah itu sekadar mimpi. Cheryl tersentak bangun membawa sisa kekecewaan. Namun saat merenungi kenyataan, ia sadar realitas barunya ini tetap menakjubkan dengan caranya sendiri. Bagaimanapun juga, ia kini resmi memiliki 3 saudara. Meski sekarang sangat tidak berguna, kelak mereka akan mekar menjadi pria berwajah dewa. Sosok Ardan dalam mimpinya sungguh lembut bak pangeran idaman. Sangat berbanding terbalik dengan dunia nyata di mana kecerdasannya setara batu bata. Rasa penasarannya beralih pada kakak tertuanya Mile. Tapi bagi Avery yang baru mengutuknya, mustahil iblis kecil itu menjadi malaikat pelindung. Di tengah pusaran lamunannya, sang barones datang menjemput. Mereka akan berangkat mencari perbekalan ke kota dan berniat membawa putri kecilnya. Setelah disiksa menjadi manekin untuk 81 gaun, pilihan akhirnya diputuskan tepat sebelum kewarasan mental Cheryl hancur lebur tanpa sisa. Begitu telinga Ardan menangkap gosip perjalanan itu, ia melesat kilat. Sebab di setiap petualangan panjang, ibunya selalu menghujani hadiah berlimpah ruah. Usai permohonannya ditolak mentah-mentah, ia mulai memainkan trik picik. Mengklaim bahwa bayi mungil Cheryl akan menangis histeris tanpa kehadirannya. Tapi ibunya sangat hafal betapa menyebalkannya Ardan akhir-akhir ini. Putri kecilnya pasti justru menarik kegirangan merayakan ketenangan tanpa pengganggu itu. Sukses menyingkirkan benalu Ardan, mereka akhirnya tiba di jantung kota. Menatap kemegahan arsitekturnya, pandangan Cheryl perlahan terbuka pada keajaiban dunia barunya. Tiba-tiba, telinganya menangkap bisikan warga tentang keagungan Menara Suci. Dunia ini memuja dewa pemberi mukjizat sihir. Rasa penasaran pun membara di hati si kecil, bisakah ia membangkitkan sihirnya? Langkah Barones terhenti di toko manisan, berniat mencari hadiah manis untuk menebus ketidakhadirannya pada Ardan. Namun baru selangkah masuk, jeritan tak terduga seketika menghentikan mereka. 3 wanita bergaun mewah menyambut dengan senyum berbisa. Salah satunya langsung menyerang titik kelemahan. Inikah hasil dari skandal terkenal itu? Dada Cheryl sesak. Gawat, aura bahaya mulai tercium. Lidah beracun mereka terus mengoceh. Sungguh kebetulan bertemu Barones di sini. Usai tragedi keluargamu, kukira kau akan terus bersembunyi dalam bayangan. Baron Valerie sungguh keterlaluan. Beraninya dia menyembunyikan identitas wanita rendahan itu. Apa dia masih mati-matian melindunginya? Usai menembakkan panah racunnya, wanita itu menyembunyikan senyum licik di balik kipas. Wanita lain memberi simpati palsu dengan tatapan sedingin es. Barones sangat menyesal telah memasuki sarang ular ini. Melihat ibu angkatnya dihina terang-terangan, bagaimana cara Cheryl membalas dendam? Membalas ejekan mereka, bayi kecil itu sengaja meremas anggur sekuat tenaga. Cipratannya sukses menghancurkan gaun sang ular penggosip. Baroness yang panik segera memeriksa Cheryl karena takut ia tersedak. Namun si kecil mengejutkannya dengan panggilan polos, Mama. Jantung Baroness berdesir hebat, air mata haru menggenang di matanya. Cheryl baru saja memanggilku Mama. Kecupan hangat mendarat di pipinya, mencuri hati Baroness dan menenggelamkannya dalam kebahagiaan tak terhingga. Bahkan ketiga ular itu tersihir oleh kepolosannya. Wajah Baroness pun bersinar penuh kemenangan dan kegembiraan. Anak ini sungguh menyayangiku. Meski bukan darah dagingku, dia jauh lebih berharga daripada nyawaku sendiri. Ia mengambil kesempatan emas untuk membalas. Kalian tahu, wanita tidak seharusnya menggantungkan harapan pada pria. Terkadang anak yang penuh kasih jauh lebih berharga dari seluruh harta di dunia. Ia lalu mengelus kepala Cheryl. Adegan hangat ini mengobarkan api kebencian di hati sang penggosip, sebab anaknya dibuang dan takkan bisa kembali ke pelukannya. Ia buru-buru mengubah topik, menjilat wanita di sebelahnya demi menutupi rasa malunya. Ini Nona Rosalind yang terhormat. Kakaknya adalah pelayan pribadi pangeran muda kesayangan yang mulia. Namun, Rosalind justru menggerutkan kening kesal. Kakakku punya mimpi buruknya sendiri. Ku dengar, kelompok pelayan sebelumnya telah dieksekusi mati tanpa alasan jelas. Belakangan ini, pelayan istana selalu diganti setiap 6 bulan. Mendengar itu, jantung Cheryl seakan berhenti berdetak sesaat. Ini pasti konspirasi licik raja. Dia membinasakan setiap pelayan yang mungkin membongkar identitas asli sang pangeran. Ia teringat catatan sejarah aslinya. Keluarga Valerie membesarkan Cheryl dengan penuh cinta, memberinya masa kecil damai. Namun sayangnya, begitu raja dan pangeran mengendus persembunyian rahasianya, hidupnya akan hancur menjadi neraka tanpa celah. Sekadar boneka dalam jaring konspirasi. Teror ini memicu ledakan amarah di dalam dadanya. Karena aku telah terlahir kembali, aku tak akan diam saja menunggu ajal menjemputku. Namun di dunia kejam ini, bagaimana ia menghancurkan rantai takdirnya?
Saat menatap buku pengantar sihir, sebuah ide bersinar di benaknya. Menguasai seni sihir tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar untuk bertahan hidup. Selagi Baroness membelikan buku untuk putra sulungnya, Cheryl mulai bergumam menunjuk salah satu buku, membuat Baroness kebingungan. Bagaimana mungkin bayi buta huruf tertarik pada buku? Namun saat menyentuh sampulnya, ia bersumpah menguasai sihir demi melindungi nyawanya. Di hadapan tumpukan mainan mewah dan gaun sutra yang mempesona, bayi itu sama sekali tak tergoda. Saat semua menanti pilihannya, ia mengambil buku pengantar sihir dan membolak-baliknya serius layaknya sarjana ahli. Adegan ajaib ini membuat Baroness tertawa pelan, sementara para pelayan menjerit tak percaya, mustahil. Bayi usia 3 bulan menyukai buku. Namun pikiran Cheryl berkecamuk dengan keterkejutan yang jauh lebih dahsyat. Karena simbol tulisan di dunia ini berbeda drastis dari bahasa aslinya. Ajaibnya, ia bisa memecahkan kodenya dengan jelas. Ia lalu tahu bahwa sihir Crescentia berpangkal pada dua teori agung. Pertama, Dewa menciptakan alam semesta, dan mantra adalah kunci suci melepaskan kekuatan ilahi tersebut. Kedua, dunia terbentuk dari elemen alam, dan mantra adalah sistem pengendali murni energi-energi tersebut. Apapun teorinya, menguasai sihir mewajibkan satu hal, yaitu menghafal setiap mantra. Saat asyik tenggelam dalam lautan ilmu, pelayan mengganggunya dengan mainan kucing. Cheryl nyaris meledak saking kesalnya. Apa aku terlihat senaif itu? Kehidupan bayi sungguh beban berat. Ia hanya ingin membaka tenang. Tiba-tiba, dari sudut mata, ia melihat kakaknya membaca dalam keheningan agung. Sebagai pemuda 15 tahun, tak ada satupun pelayan yang berani mengusik aura ketenangannya. Tatapan Cheryl menyela penuh tekad. Menanti takdir kedewasaannya tiba. Waktu makan malam pun tiba. Namun jiwanya telah terkurung dalam pesona buku sihir. Sang Baroness terdiam kebingungan. Misteri apa yang membuat gadis kecil ini membuang waktu tidurnya demi tenggelam dalam lautan buku sihir? Mungkinkah akal anak sekecil itu mampu menembus kerumitan mantra? Kakak ketiganya, Avery, menyeringai Jael memulai pancingan dramanya. Dia itu penyihir kecil yang licik. Namun ejekannya langsung dibungkam oleh tatapan mematikan dari sang kakak Ardan. Hati Baron Valerius justru mekar bahagia. Waktu terbang cepat. Sebentar lagi putri kita akan bersantap di meja bersama dengan Anggun. Tepat saat ukapannya berakhir, cahaya tiba-tiba padam. Ruangan itu seketika tertelan dalam kegelapan yang mencekam. Kenyataan menghantam Cheryl. Dunia ini tak mengenal listrik. Namun tiba-tiba, pijar api keemasan meledak. Mail perlahan membangkitkan elemen api murni di telapak tangannya. Lewat satu ayunan elegan, seekor burung api raksasa menari membela udara. Napas Cheryl tercekat oleh keajaiban mutlak itu sebelum jantungnya berdebar penuh ekstasi. Inilah keajaiban sihir sejati. Burung api itu menyalakan setiap lilin dalam sekejap, menyulap gelapnya malam menjadi siang yang benderang. Cheryl terpaku terpesona menatap Mail. Kakak tertuaku sungguh penguasa api legendaris. Gelombang kekaguman absolut seketika menenggelamkan seluruh jiwanya. Sejak detik penentu takdir itu, ia mulai mengendap-endap menuju pintu kakaknya, merajut mimpi bahwa suatu saat nanti ia pasti menguasai sihir. Namun Pangeran Es itu melemparnya kembali pada Baroness dengan gerutuan dingin. Jauhkan dia dariku. Jangan biarkan dia mengusik ketenanganku. Di bawah aura membeku itu, Mile tampak bagaikan penguasa kegelapan, membuat napas Cheryl terhenti oleh teror yang nyata. Ia baru saja menabrak tembok es terkuat. Meski mengerahkan segala kelucuannya, kakaknya tetap bergeming bak gunung abadi yang tak tertembus. Di usia 15 tahun, Mile merupakan simbol kejeniusan absolut di dalam kerajaan elf kuno. Di sistem elit yang langka, kejeniusannya memukau seorang petapa agung, lalu merekomendasikannya masuk akademi kerajaan yang prestisius. Sifat es mematikannya membuat dirinya terasing sempurna. Ia tak punya gairah apapun selain terobsesi buta pada penelitian sihirnya. Suatu hari di luar wilayah akademi, Ardan diutus mengantar artefak penting kepada kakak sulungnya. Ia melihat kerumunan gadis memuja Mile secara buas. Bahkan salah satunya nekat menantang maut demi mengajaknya makan siang. Mata Mail menangkap sosok Cheryl, dan sebuah ide licik pun terbesit. Ia merengkuh adiknya lalu berucap dingin. Maaf, aku harus menjaga adik kecilku tersayang. Rahang Ardan dan Cheryl seakan lepas terbanting. Sejak kapan Pangeran Es ini peduli? Sesuai tebakan, gadis itu langsung mundur membawa puing-puing hatinya yang hancur. Mail beralasan dingin. Gadis itu putri Granduk. Kita mustahil sanggup menanggung petaka akibat memancing amarahnya. Fakta pahitnya, gelar Baron mengendap di dasar piramida kebangsawanan, dan klan Valerius tak lebih dari sekadar keluarga miskin yang tak bertaring. Menatap kepergian sang putri, mood Mail langsung membaik drastis. Bokah kecil ini ternyata tameng pelindung yang sangat sempurna.
Tak disangka, ia benar-benar menyeret Cheryl ke aula kuliah suci, menjadikannya perisai absolut dari serangan para siswi buas yang haus perhatian. Menatap sang guru menjelaskan penuh gairah, jiwa Cheryl benar-benar terhipnotis. Astaga, inikah wujud murni dari ilmu mantra legendaris itu? Segala taktik menaklukkan benteng Esmile selalu berakhir tragis. Namun kini lelukon takdir justru mewujudkan angan mustahilnya begitu saja. Sambil mengawasi, Mile diam-diam membedah fokus tajam adiknya. Gila, konsentrasi Boka ini rupanya melampaui batasku sendiri. Ia menusuk pipi gembulnya. Tatapan maut langsung dilempar. Seolah kakaknya merusak momen sakral di hidupnya. Memahami bokah misterius ini kian terasa mustahil bagi Mile. Namun ia tetap menjadikannya tameng mutlak guna menangkis godaan liar para gadis. Alhasil Ardan yang malang tak punya kesempatan memeluk adiknya. 5 tahun berlalu bagai ilusi. Dalam surat rahasia pada Ratu, Baron melapor, putri kecil kita mekar sempurna di sini. Kecerdasannya merobek imajinasi. Siapapun yang melihat pesonanya, langsung melimpahinya dengan untaian sanjungan yang sangat tulus. Duduk membaca di samping Mile adalah favoritnya. Tenang bagai angin, ia sanggup membisu seharian penuh tanpa sebersit keluhan. Berkanda bersama Ardan juga mekar jadi rutinitasnya. Ia sungguh anugerah absolut dari langit. Saya yakin mutlak. Kemuliaan ini berasal murni dari warisan darah suci yang mulia. Dalam doa, hamba menanti fajar tiba, saat Tuan Putri tersayang kembali menyatu sempurna di pelukan yang mulia, seiring segel lilin yang mengeras, helaan napas Baron merobek kebisuan malam. Ini mungkin pesan terakhirnya, karena titah mutlak untuk memutuskan seluruh rantai komunikasi, telah dijatuhkan dari istana. Tahu bahwa Cheryl aman terlindungi, adalah satu-satunya oase sejuk yang menyembuhkan jiwanya. Terbuang paksa dari ibunya sejak lahir, kini ia menjelma bak teratai suci berusia 5 tahun. Namun siapa sangka jiwanya adalah entitas reinkarnasi dari dimensi lain. Menenun dongeng mistis bumi. Ia menjerat hati semua makhluk. Batinnya menancapkan sumpah. Kehidupan lemahku sebagai mangsa para penindas telah terbakar habis selamanya. Menatap lekat sang putri angkat yang bercerita tentang gadis berkerudung merah. Kisah ajaib yang tak pernah ada di dunia ini. Ada teror di balik kekaguman itu. Bakat ini sungguh pertanda buruk. Pola pikir tajam Cheryl bagaikan jiwa orang dewasa yang terperangkap dalam raga mungil. Hati sang baron bergetar cemas. Andai pesona permata ini hanya bersinar di pelosok sunyi, semua akan aman. Tapi, bagaimana bila pangeran atau bangsawan serakah memburunya? Dia akan terseret ke pusaran mematikan intrik istana, dan rahasia identitas aslinya pasti akan terbongkar. Memecah kabut pikiran kelam itu, terdengar ketukan pintu. Mael melangkah masuk dengan tenang, melempar kata-katanya yang tajam bak sebilah pedang. Cheryl kini genap berusia 5 tahun. Tiba saatnya memanggil tutor pribadi untuknya. Lantas, apa rencana ayah selanjutnya? Ketegangan membekukan udara di antara suami istri itu. Dengan tatapan tajam, Malik menegaskan, Cheryl itu jenius murni. Ia bahkan jauh melampaui kecerdasanku di usianya. Dengan pendidikan akademi tertinggi, dia akan menjadi legenda kerajaan ini. Mendengar itu, wajah sang barones seketika memukat bagai kapas. Apakah kau ingin memanggil mimpi buruk terbesar kita? Teriaknya histeris. Aku hanya ingin putriku aman di sisiku. Tubuh Malik seketika mematung karena syok. Ibu, bagaimana bisa kau membatasi potensinya? Bukankah kau menyayanginya layaknya darah dagingmu sendiri? Namun suara sedingin es sang baron memotong perdebatan itu. Cheryl masih terlalu kecil. Pembahasan ini kita tutup sementara. Sayangnya, gema perdebatan panas itu telah terlanjur merayap ke telinga para pelayan. Bisik-bisik mulai menyebar. Tuan Muda Malik berani menentang Baron demi Nona Cheryl? Astaga, pesona anak itu benar-benar menakutkan. Bagaikan kutukan, racun rumor tersebut tanpa sengaja menyapa telinga putra ketiga Avery. Api cemburu membakar dadanya. Ia bergegas menuju ruang kerja ayah untuk menuntut kejelasan. Tiba-tiba, Malik menerobos keluar bagai badai-badai, mengabaikan eksistensi adiknya begitu saja. Pada detik itulah, benih kegelapan mulai merantai dan meracuni hati Avery. Kenapa kakak sangat memuja penyihir kecil itu? Dulu akulah pusat dunia ibu dan kakak-kakakku. Seluruh kehangatan keluarga ini mutlak milikku. Namun sejak anak itu menginjakkan kaki di sini, duniaku hancur berantakan. Posisiku dirampas. Dan sekarang aku hanyalah bayangan yang tak kasat mata. Bahkan ibu tak lagi peduli jika aku kelaparan. Sekarang seluruh penghuni mansion ini tunduk di bawah telapak kaki anak haram itu. Atas dasar apa dia merampas semua hakku? Dan tepat di puncak emosinya itu, pintu berderit, menampilkan sosok Cheryl yang masuk perlahan. Avery menggertakkan giginya dengan aura membunuh. Aku tidak akan pernah sudi mengakuimu. Kutukan itu menyambar bagai petir.
membekukan langkah Cheryl dalam lautan kesedihan. Aku memang tak bisa memaksa dunia untuk mencintaiku. Batinnya lirih. Hanya dia satu-satunya di mansion ini yang masih menatapku dengan mata penuh belati. Sementara itu, di dimensi manapun kau berada, kutukan tugas sekolah sepertinya tak bisa dihindari. Terlihat Ardan yang sedang merintih dalam keputusasaan. Cuaca di luar sangat cerah. Aku hanya ingin bermain. Ia langsung memeluk erat Cheryl dan menangis terseduh-seduh layaknya bayi raksasa. Kau pasti menganggapku bodoh karena otakku buntu, kan? Kau tidak sudi bermain denganku lagi? Cheryl hanya bisa membuang napas berat melihat drama kakaknya. Kakak keduanya ini memang diberkati dengan visual bak dewa ketampanan, tapi sayangnya, kapasitas otaknya bahkan lebih kecil dari sebiji kacang kenari. Cheryl sebenarnya tahu akar pertengkaran ayah dan Malik. Sang baron ketakutan setengah mati. Jika kecerdasannya menembus radar bangsawan pusat, rahasia identitas aslinya yang mematikan akan terbongkar. Cepat seperti yang tertulis dalam lembaran berdarah sejarah kuno. Satu kesalahan identitas, dan nyawanya akan melayang. Namun jika ia membusuk tanpa pendidikan, ia hanya akan menjadi pion lemah di arena kejam ini. Ambisi Malik sangat masuk akal, begitu pula insting perlindungan Baron. Namun ia menolak keras menjadi pemicu perang dingin di keluarganya sendiri. Dengan tekad membara, ia menerobos masuk ke kamar Malik. Ia menawarkan jalan keluar yang sempurna, memohon agar diizinkan menempuh pendidikan mandiri secara diam-diam. Namun insting tajam Malik langsung menembus kebohongannya. Kau memohon seperti ini hanya agar aku berhenti melawan ayah, bukan? Tapi, apa mentalmu sudah siap menahan kejamnya racun mulut para bangsawan di luar sana? Mereka akan menginjak-injak harga dirimu dan mencapmu sebagai anak haram yang tak diinginkan. Tanpa gentar, gadis kecil itu mendongak. Aku sama sekali tidak peduli dengan gonggongan mereka. Kasih sayang ayah, ibu, dan kakak-kakakku sudah lebih dari cukup untukku. Kalimat polos itu membuat napas Malik tertahan dalam kebisuan. Tunggu, maksudmu? Kau yakin aku juga menyayangimu? Dengan dagu terangkat bangga, Cheryl menjawab, tentu saja. Sebuah senyuman lembut akhirnya mematahkan ekspresi dingin Malik saat ia mengelus puncak kepalanya. Jangan cemas, aku tak akan menantang ayah lagi. Tapi bersiaplah untuk rencana mahakaryaku. Beberapa hari kemudian, sebuah kereta kuda kebangsawanan tingkat tinggi membela halaman mansion. Dari celah pintu, mata bundar Cheryl mengintip penuh selidik. Napasnya tercekat. Itu adalah sosok cendekiawan agung legendaris, Dr. Davis. Pria tua itu turun gunung secara pribadi. Ia berniat mengangkat Malik sebagai murid pewaris tahta akademiknya, dan datang hari ini untuk menagih restu mutlak dari sang baron. Tentu saja, baron dan istrinya melayang ke surga ketujuh mendengarnya. Berdiri di hadapan mereka adalah sosok dewa ilmu pengetahuan yang tak tertandingi di benua ini. Namun di tengah perbincangan sakral itu, brak, seorang pelayan pembawa buah tak sengaja tersandung dan menabrak tempat persembunyian Cheryl. Belum sempat pelayan itu bersujud minta maaf, suara bariton Malik menggelegar memerintahkannya masuk. Jantung Cheryl berdebar liar, kepanikan menjalar memikirkan manuver gila apa yang direncanakan kakaknya. Dengan mata berbinar penuh kebanggaan murni, Malik memperkenalkannya. Tuan, perkenalkan, ini adalah adik bungsu yang selalu kuceritakan pada Anda, Cheryl Valerie. Alis Dr. Davis terangkat dalam ketakjuban mutlak, sungguh di luar nalar. Aku tak pernah menyangka pemuda berdarah dingin sepertimu memiliki titik lemah yang begitu lembut. Namun aura di sekitar Malik seketika menebal serius. Ini bukan sekadar sentimen keluarga yang picisan, Tuan. Ini adalah resonansi murni dari dua jiwa jenius. Hanya dalam hitungan menit, Anda akan menyaksikan sendiri betapa mengerikannya potensi anak ini. Ia lalu memberi isyarat agar Cheryl mendekat. Namun, saat indranya menangkap nama Dr. Davis, darahnya seakan membeku seketika. Bayangan kematian mencekik lehernya. Pria itu adalah tetua agung dari kerajaan Peri. Sekaligus tangan kanan terdekat Raja Teron. Terkutuklah nasib. Satu langkah saja, menyentuh lingkaran istana, kepalaku akan berpisah dari tubuhku. Tak ada jalan keluar lain. Mode penyamaran anak paling bodoh sedunia harus diaktifkan. Dalam sekejap, topeng keluguan balita terpasang sempurna di wajahnya. Ia mencicit bersembunyi di balik tirai, membuat kakak tertuanya mengerutkan dahi kebingungan. Sementara itu, di sudut ruangan, sang baron akhirnya bisa menghembuskan napas lega. Seolah gadis kecil itu memiliki sihir telepati yang membaca seluruh ketakutan terbesarnya. Malik segera menggendongnya, mencoba memancing percikan kecerdasannya. Ayo tunjukkan pada beliau. Kau ingat 10 digit terakhir dari angka pi, kan? Namun Cheryl memajukan bibirnya dan merengek nyaring. Wah, kakak bicara bahasa apa? Aku tidak mengerti. Melihat hal itu, Ardan yang mengintip dari luar langsung menjatuhkan diri ke lantai karena putus asa. Tidak, kau bukan adik kesayanganku.
Kembalikan jiwa Cherylku yang jenius ke tubuhnya sekarang juga, Sesuai dugaan, Dr. Davies termakan tipuan itu. Ia mengira gadis kecil ini hanyalah anak biasa, bukan sosok jenius legendaris yang dibanggakan Mile. Akting yang sangat sempurna. Cheryl akhirnya bisa menghembuskan napas lega yang panjang. Kini keluarga Valerius bisa bernapas lega dari pantauan Dr. Davies. Tapi tunggu dulu. Arah pembicaraan mereka mendadak tertuju pada sang ratu, ibu kandung yang tak pernah dilihatnya sejak ia lahir ke dunia. Bagaimana kabarnya? Cheryl mengendap-endap untuk mencuri dengar. Namun mereka malah membahas Raja Teron. Beberapa tahun terakhir, tangan besi sang raja sukses meremukkan semua konflik perbatasan. Ia menundukkan Dark Elf di bawah kekuasaan mutlaknya. Dialah penguasa paling agung dan paling menakutkan dalam sejarah panjang kerajaan kita. Namun berkat kelembutan Ratu Alethea, kedamaian menyelimuti kekaisaran. Di balik darah ningratnya, hatinya memancarkan kasih sayang tiada tara. Beliau adalah anugerah langit bagi kerajaan ini. Penyair agung bahkan memuja kecantikannya. Jelita utara yang agung, pesonamu sungguh tiada duanya. Tanpa sadar, kata-kata meluncur begitu saja dari bibir Cheryl. Gawat, aku baru saja melafalkan bait puisi dari buku sejarah secara spontan. Tiba-tiba, suara tepuk tangan memecah keheningan ruangan. Dr. Davies bertanya dengan hangat. Gadis kecil yang jenius. Dari mana kau menghafal mahakarya ini? Tak ada pilihan lain. Cheryl kembali memasang wajah polosnya. Penyair pengembara pernah menyanyikannya di rumah kami, jadi liriknya terus terngiang di kepalaku. Wajah Dr. Davies langsung berbinar kegirangan. Ia mengeluarkan sepucuk surat emas dan berseru, "Sepertinya kita telah menemukan tamu sempurna untuk undangan istana ini. Yang Mulia Ratu selalu menggelar perjamuan rutin setiap bulan. Beliau pasti sangat bahagia melihat anak 5 tahun menghafal puisi keagungannya." Cheryl kecil menggenggam kartu undangan itu, lalu membeku di tempat penuh kebingungan. Ia menatap sang baron mencari jawaban. Baron menyadari bahaya besar dari perjamuan itu, tapi ini undangan langsung dari sang ratu. 5 tahun penderitaan telah berlalu sejak ratu terpisah dari Cheryl. Ini mungkin satu-satunya takdir mereka untuk pelukan yang sangat dirindukan. Menyia-nyiakan kesempatan ini sama saja dengan perpisahan abadi. Maka sang baron langsung setuju, membuat senyum puas terukir di wajah sang dokter. Jika begitu, persiapkan seluruh anggota keluarga bangsawan Anda untuk segera menghadap Yang Mulia Ratu. Penantian 5 tahun berakhir sudah. Tuan putri kita akhirnya bisa memasuki istana dan menemui ibu kandungnya. Ibu angkatnya memakaikan gaun menawan, memuji pesona kecantikannya. 20 tahun yang panjang telah berlalu, sejak langkah keluarga Valerius terakhir kali memijak pelataran istana itu. Keluarga yang dulu berjaya, kini kembali ke istana. Bahkan Ardansi pembuat onar tampak serius memilih pakaiannya. Topi murahan takkan pantas untuk ketampananku. Bahkan Mile yang selalu sedingin es pun, kini berlatih mati-matian, menguasai tata krama istana yang sangat rumit. Seluruh keluarga sibuk dalam pusaran persiapan. Namun ada satu bokah cemberut di pojokan. Avery, si pembuat masalah yang masih menyimpan dendam pada Cheryl. Melihat wajah suramnya, Cheryl melangkah mendekat dengan percaya diri. Ia memberikan undangan khusus agar Avery mau menemaninya ke perjamuan itu. Cheryl membatin, setelah kebaikan yang kutunjukkan, dia pasti akan luluh kan? Tapi bocah arogan itu malah menatapnya dingin. Siapa juga yang mau pergi? Amarah Cheryl seketika meledak melihat kelancangannya. Astaga, bocah kongka ini benar-benar sumber bencana dan rintangan yang menyebalkan. Avery melambaikan tangan dengan gaya meremehkan lalu pergi. Padahal diam-diam hatinya berbisik, "Ya, kurasa ikut bersamanya bukanlah ide yang buruk." Sementara itu di kedalaman istana, Dr. Davies berjuang meyakinkan Raja untuk mendukung hukum pendidikan setara. Namun Raja Teron menatapnya penuh rasa curiga. "Beraninya kau menyamakan rakyat jelata rendahan dengan pendidikan agung milik keluarga kerajaan dan bangsawan." Davies pun menjawab dengan kebijaksanaan penuh kesabaran, "Yang Mulia, tak ada yang menampik bahwa darah ajaib nan istimewa mengalir deras dalam nadi keluarga kerajaan. Tapi di tengah lautan jutaan rakyat jelata, lahirlah mutiara bakat yang luar biasa. Aku punya murid jenius yang mengerikan. Kemampuannya bahkan telah melampauiku. Jika kita bisa menempa banyak pilar negara sepertinya, itu akan jadi anugerah surga tak ternilai bagi kejayaan kekaisaran kita." Raja mengangguk setuju dengan sangat terpaksa. Davies memanfaatkan celah ini untuk melangkarkan taktiknya. "Ngomong-ngomong, murid ajaibku ini punya seorang adik perempuan. Secara hukum, dia dilarang masuk akademi. Namun bakatnya sungguh menakutkan." Belum sempat kalimatnya usai, Theron memotong dengan nada arogan yang merendahkan wanita. "Untuk apa wanita menuntut ilmu? Tempat perempuan hanyalah di rumah, melayani suami dan membesarkan anak.
Namun Davis menolak tunduk pada pemikiran kolot itu. Yang mulia, bocah ini adalah anomali yang mendobrak logika. Meski baru berusia 5 tahun, dia sanggup melafalkan puisi kuno yang paling rumit. Tidakkah kita bisa membuat pengecualian dan membuka gerbang akademi kerajaan untuknya? Terlebih lagi, ia memiliki darah murni Valerius, keluarga yang berkorban demi raja terdahulu. Dengan gerakan pasti, ia menaruh lukisan wajah Cheryl di atas meja besar raja. Namun Teron menghempaskannya dengan tatapan jijik dan tak sabar. Cukup sudah omong kosongmu, menyingkirlah. Sepeninggal Davis, raja memungut berkas Cheryl dengan wajah masam. Ia menatapnya dingin, lalu membuangnya ke tempat sampah tanpa peduli. Roda waktu berputar cepat. Tibalah hari yang dijanjikan untuk perjamuan mewah sang ratu. Keluarga Valerius datang dengan balutan gaun terindah mereka. Bahkan si angkuh Avery akhirnya menyusul. Saat Cheryl menatap kemegahan istana, gelombang rindu misterius menghantam hatinya. Apakah ini kehangatan aroma ibuku? Setelah 5 tahun terbelenggu rindu dan penantian panjang, akhirnya ia melangkah kembali ke rumah asalnya. Ardan melompat ke girangan bak orang gila, takjub melihat bangsawan asing. Sementara Mael dengan pesona tenangnya, sukses menjadi pusat perhatian dan mencuri hati para gadis. Namun di tengah perayaan ini, berita bencana menyambar bagai petir, mengejutkan sang baron dan istrinya. Yang Mulia Ratu jatuh sakit dan takkan menghadiri perjamuan ini. Harapan Cheryl untuk bertemu ibu kandungnya hancur lebur. Kesempatan emasnya menguap begitu saja ke udara. Kekecewaan menelan hati Cheryl. Pesta mewah ini terasa begitu hampa baginya. Dia menarik lengan baju sang baron perlahan, berbisik pelan untuk pergi ke toilet. Dengan langkah kaki yang berat, Cheryl mengembara tanpa arah. Karena dalam catatan takdir, Cheryl yang terbuang takkan pernah melihat sang ratu lagi. Aku sangat berharap bisa melihat ibu lain kali. Namun tanpa ia sadari, langkahnya telah tersesat terlalu jauh ke dalam lorong yang gelap. Saat akalnya menyadari keadaan sekitar, kepanikan mutlak mencekiknya. Astaga, di mana sebenarnya aku sekarang? Dia selalu tersesat bahkan di kehidupan masa lalunya. Bagaimana bisa kutukan buta arah yang fatal ini terus menghantuinya hingga ke dalam novel ini? Ia menatap lorong yang sunyi itu. Ketakutan membekukan darah di nadinya, membuat kakinya gemetar hebat. Tiba-tiba, suara gemerisik mengerikan menusuk telinganya dari belakang. Ia berbalik dengan panik dan tubuhnya membatu. Sebuah bayangan raksasa mengulurkan tangan dingin untuk merenggutnya. Suaranya yang menggelegar menggetarkan ruangan. Siapa kau? Serangga rendahan. Apa yang kau lakukan di sini? Cheryl terpaku bagai patung es. Keringat dingin bercucuran dari keningnya, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Peringatan keras sang barones terngiang di benaknya. Jangan bicara pada siapapun kecuali Yang Mulia Ratu. Karena itu ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan menahan napasnya sepenuhnya. Namun saat sosok di depannya terlihat jelas, jiwanya serasa terbang dari raganya karena teror. Setelah sedetik membeku, dia berbalik dan memacu kakinya demi mempertahankan nyawanya. Sialan, nasib buruk macam apa ini? Aku malah berpapasan dengan bajingan Saren itu. Jika dia menangkapku, kehancuranku sudah pasti. Kaki kecilnya berlari dengan kecepatan penuh. Namun mimpi buruk lain kembali mengadang di depan mata. 5 pria bertubuh raksasa mendadak memblokir jalan keluarnya. Salah satu dari mereka mencengkeramnya dengan kasar. Cheryl memberontak mati-matian untuk kabur, tapi dalam sekejap mata, ia sudah diseret paksa dan dihempaskan ke hadapan Yang Mulia Raja. Theron mengulurkan tangannya dan mengangkat gadis itu tinggi-tinggi, membiarkannya berayun di udara layaknya boneka rusak, benar-benar lumpuh tak berdaya. Saat dia menyadari pria di depannya adalah sang tiran Theron yang asli, wajahnya langsung pucat pasi bagai mayat. Pria itu menatapnya dengan mata sedingin es abadi, tatapan mematikan yang sanggup mengoyak jiwa. Cheryl mengepalkan kedua tangan kecilnya erat-erat, mati-matian menahan air matanya agar tidak tumpah, tapi aura mengerikan yang memancar dari pria itu meremukkan mentalnya tanpa ampun. Dia menggeram layaknya iblis yang berinkarnasi. Serangga tak tahu malu, berani sekali kau menodai area terlarang di istana ini. Tidakkah kau tahu bahwa mengganggu ketenangan yang mulia adalah dosa tak berampun? Ia melangkah mundur dengan gemetar mencoba kabur, namun seorang penjaga langsung menyergapnya dan menyeretnya tanpa belas kasihan untuk dijadikan santapan para serigala. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah sang ayah, dengan air mata memohon belas kasihan. Namun satu-satunya balasan adalah perintah yang membekukan darah. Bunuh dia. Dan dengan suara patahan terakhir, permainan berakhir. Karena tak ada yang menyukai novel ini, akhir tragis yang terlalu cepat bagi Cheryl pun tertulis sudah. Ini semua salah kalian. Tetapi saat ia tersadar dari lamunannya, Cheryl menyadari dengan guncangan hebat
bahwa semua adegan mengerikan itu hanyalah ilusi dari pikirannya yang panik. Dia mengangkat tatapannya yang bergetar ke arah sang ayah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah dia benar-benar akan menghabisiku? Besar kemungkinan dia bahkan tidak mengenaliku, jadi aku akan baik-baik saja kan? Tapi tubuhnya yang terus bergetar mengkhianatinya. Sementara sang Raja Teron sedikit terkejut melihat ekspresi wajah ketakutan gadis itu. Pemandangan yang benar-benar menyedihkan. Seorang anak lemah, ketakutan setengah mati, dan tersesat layaknya anak kucing buangan yang tak punya rumah. Dia memalingkan wajah dan memberi perintah dengan nada jengkel. Kari tahu dari mana serangga kecil ini berasal. Bawahan itu membungkuk dan menjawab, "Hari ini sedang diadakan perjamuan yang mulia ratu. Anak ini pasti tersesat dari acara tersebut. Dia telah bertindak lancang pada keagungan Anda. Akan kubawa dia sekarang untuk dieksekusi mati." Tetapi sang raja membalas dengan sikap dingin yang janggal. Tidak perlu. Cukup kembalikan dia ke tempat asalnya. Menurut kalian, kenapa sang tiran Teron melepaskannya begitu saja? Kembali ke aula perjamuan, Cheryl kecil sedang diantarkan pulang. Di bawah pengawalan ketat kesatria kerajaan milik yang mulia. Saat mereka membela kerumunan dengan penuh keagungan, bisik-bisik para bangsawan yang tak tahu apa-apa mulai berdengung. Putri dari keluarga mana anak itu? Kemunculan yang sangat luar biasa. Seseorang dengan mata tajam tiba-tiba tersentak. Itu adalah pengawal pribadi kerajaan milik yang mulia raja. Anak ini benar-benar diberkati keberuntungan. Cheryl hampir saja tersandung saking syoknya mendengar ucapan itu. Beruntung? Aku? Kalian sebut lolos dari hukuman pancung sebagai sebuah keberuntungan? Begitu para penjaga itu pergi, Cheryl melepaskan embusan napas lega yang panjang. Sang Baroness dan kakak laki-lakinya langsung berlari menghampirinya dengan rasa cemas yang menyiksa. Ya ampun, Cheryl. Kami pikir kami sudah kehilanganmu. Cheryl hanya bisa beralasan dengan suara yang masih gemetar. Aku tadi tersesat, dan seorang penjaga mengantarku kembali. Ia menyembunyikan rapat-rapat pertemuan horornya dengan sang raja, takut akan membuat keluarganya ikut panik. Tapi bagaimanapun juga, sepertinya ia telah berhasil lolos dari cengkraman maut kali ini. Semenjak kembali dari istana terkutuk itu, Cheryl mengurung diri dan menolak beranjak dari ranjangnya. Memori tentang tatapan membunuh ayahnya, terus mencabik-cabik perutnya dengan rasa cemas. Rasa takut yang begitu mencekik, memaksanya hidup dalam ketegangan yang tak kunjung usai. Badai kekhawatiran melanda seluruh kediaman Valerius. Jelas terlihat ada mimpi buruk yang menggerogoti jiwa Cheryl. Karena kilau ceria di matanya telah padam sepenuhnya. Mael menganalisis situasi ini dengan raut wajah tegang. Cheryl bukanlah tipe anak yang mudah menyerah pada rasa malas seperti ini. Apa dia jatuh sakit? Namun kakak laki-lakinya yang bodoh tiba-tiba memotong. Adikku pasti sedang dirasuki oleh iblis jahat, yang langsung dihadiahi tamparan keras dari ibunya tepat di kepala. Namun pemuda cerdas itu memutar ulang kejadian di perjamuan tersebut dalam benaknya. Dia diantarkan kembali oleh pengawal pribadi sang raja. Apakah telah terjadi sebuah bencana di istana rahasia itu? Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Raja Teron sedang tenggelam dalam lautan pikirannya. Di dalam istananya, tatapan sedingin esnya tanpa sengaja jatuh pada tempat sampah di sudut ruangan. Dia mengangkat tangannya perlahan, dan hanya dengan satu jentikan jari. Berkas profil Cheryl melayang dari keranjang dan mendarat mulus di genggamannya. Karena sang raja adalah seorang penyihir legendaris yang tak terkalahkan. Dan begitu matanya menangkap potret gadis itu, kilatan kejutan seketika melintas di mata Teron. Jadi begitu. Inikah wujud asli anak kucing jalanan menyedihkan yang kutemui waktu itu? Keesokan harinya, di dalam ruang kerja direktur, begitu Mael melangkahkan kakinya masuk, Dr. Davis menyambutnya dengan senyum penuh kemenangan. Aku akhirnya berhasil menyiapkan apa yang kau minta dariku. Baginda Raja akhirnya mengizinkan Cheryl masuk Akademi Kerajaan. Tapi jangan senang dulu. Sang tiran ingin mengujinya langsung. Begitu Mael pulang, kabar mengerikan ini pun disampaikan. Akal sehatnya nyaris hancur. Ayah kandungnya akan mengujinya. Benar-benar kakak yang luar biasa. Kau melempar adikmu ke kandang singa. Namun sang kakak justru bersorak polos. Selamat ya, Cheryl. Air mata keputusasaan menggenang. Inikah akhir hidupku sebelum semuanya dimulai? Sementara itu, ruang takhta memanas oleh amarah bangsawan, menolak pendanaan sekolah rakyat. Untuk apa sampah belajar membaca? Mereka tercipta hanya untuk melayani. Eksekusi si tua Davis. Raja Teron menatap keserakahan mereka dengan penuh jijik. Tiba-tiba, seorang pengawal berbisik hormat. Yang mulia, gadis kecil yang Anda panggil telah tiba. Pelayan menuntunnya ke kedalaman istana yang dingin, lalu meninggalkannya dalam kegelapan. Tunggulah di sini sendirian. Keheningan mencekam-mencekik napasnya. Kau di mana, Mael? 10 menit berlalu, dan kegelapan menelan segalanya. Ia nyaris menangis ketakutan.
tanpa menyadari. Tatapan Raja Teron mengawasinya dari atas. Perlukah pelayan menenangkannya? Dia tampak ketakutan. Teron tersenyum sinis. Tidak perlu. Biarkan dia gemetar ketakutan. Bagus sekali. Ketakutan, lemah dan tersesat, tapi memiliki ketenangan aneh di usianya. Benar-benar mainan yang menarik. Mari kita sapa dia. Gema langkahnya terdengar, membuat Cheryl tersentak. Saat mendongak, matanya membelalak ngeri. Itu Theron. Ia menelan ludah, mencoba memberi salam dengan tubuh gemetar. Jantungnya berdebar bagai jenderang perang. Sejak kapan dia di sana? Mengawasiku seperti bayangan. Lamunannya pecah oleh pertanyaan tajam. Kenapa kau tidak gemetar? Kata-katanya membekukan aliran darahnya. Apakah dia membahas pertemuan tragis kita sebelumnya? Apa yang harus kulakukan agar selamat? Sejarah mencatatnya sebagai tiran gila. Memenggal kepala bagai memetik bunga. Salah bicara sedikit. Kepalaku akan berpisah dari tubuh. Dengan keberanian putus asa, ia mulai merayu. Ibuku bilang yang mulia bagaikan dewa agung. Kami sangat menghormati Anda, bukan takut. Lalu soal pertemuan sebelumnya, yang mulia, saya tidak takut pada Anda, melainkan pada monster kegelapan. Penjahat yang bersembunyi di kegelapanlah yang mengerikan. Pemimpin agung seperti Anda tidak akan menindas siapapun. Batinnya bersorak atas kata-kata manisnya itu. Pujianku sempurna. Dia pasti bangga dan tak akan menghukumku sekarang. Namun tatapan tajamnya menembus jiwa. Bocah licik ini hanya bermain kata. Meski begitu, amarahnya tidak terpancing. Kata-kata itu justru mengorek memori lamanya. Mengingatkannya pada seorang anak kecil yang dulu memohon ketakutan di depan kakak perempuannya. Ia menepis bayangan masa lalu yang kelam, lalu menatapnya tajam. Kau benar-benar ingin masuk akademi kerajaan. Tanpa ragu sedikit pun, ia berseru penuh semangat. Iya. Ia sadar satu-satunya jalan keluar dari neraka ini adalah bangkit menjadi penyihir legendaris pemegang takdirnya. Sang raja tersenyum tipis. Setidaknya jawabanmu jujur. Suasana berubah 180 derajat. Ia kini minum teh bersama sang tiran, sementara jiwanya menjerit ketakutan. Astaga, aku duduk bersama monster ini. Jeritan batinnya diputus oleh pertanyaan tenang. Kenapa kau ingin belajar? Kau baru 5 atau 6 tahun. Kenapa mengubur masa kecilmu di antara buku? Ia terdiam sejenak, lalu mendongak dengan tekad membara. Aku akan menjadi penyihir hebat. Tanpa ia sadari, pria di depannya, Raja Teron, adalah penyihir terkuat di seluruh benua. Begitu mendengar ucapan pemberontaknya tentang ambisi sihir, matanya berkilat dengan ejekan yang terhibur. Kau ingin mematahkan kutukan darahmu dan hanya mengandalkan latihan keras. Tentu saja dia tak tahu gadis manis di depannya adalah darah dagingnya sendiri. Ia bertanya dingin. Apa kakakmu belajar di sana? Wajahnya berbinar penuh kebanggaan polos. Benar. Kakakku Mael sangat jenius. Guru besar memilihnya langsung tanpa ujian masuk. Ia membatin lega. Mungkin monster ini tidak seburuk dugaanku. Ia menatap lekat dengan pandangan tajam. Jadi, apa keahlianmu? Pertanyaan itu mengejutkannya. Teron menyesap tehnya dengan ketenangan mematikan. Kau lupa? Ini adalah ujian. Tunjukkan sihir dan bakatmu sekarang. Cheryl merasa benar-benar tersudut. Menunjukkan sihir pemula di depannya sama saja bunuh diri. Bagaimana tubuh mungil ini bisa membuat tiran sepertinya takjub? Tiba-tiba sebuah ide melintas. Akan kutunjukkan padanya kehebatan pendidikan dasar dari bumi. Aku akan menjabarkan nilai pi hingga 100 desimal. Ia mulai menyebutkannya. 3,14159263. Semua orang terpaku. Anak ini begitu jenius. Bagaimana dia bisa menghafal deret mengerikan itu? Tapi sebelum mereka sempat memujinya, Teron menghempaskan kangkirnya ke meja dengan bantingan keras. Aura hitam meledak dari tubuhnya. Perasaan mual menyerangnya. Trauma lama akan penindasan kakak perempuannya kembali mencekik lehernya. Dengan raut wajah yang diselimuti kegelapan pekat. Ia bangkit memberi perintah dingin. Seret dia keluar dari istana sekarang. Cheryl membeku lemas, tak paham dosa maut apa yang baru dilakukannya. Penjaga itu memujinya berlebihan. Nona Cheryl sungguh luar biasa. Mantra evaluasinya sempurna tanpa celah. Namun pujian itu membeku oleh tatapan mematikan Raja Theron. Cheryl menyadari aura mencekam dari bisikan pelayan. Ternyata hanya mendiang penguasa, kakak perempuan sang raja, yang mampu merapal 100 angka desimal. Kenangan itu memicu amarahnya, membuat Cheryl diusir ke kereta. Melihat istana yang makin menjauh, dia merutuk pasrah. Sial, senjataku malah makan tuan. Tragedi apa yang membuat raja semurka itu? Mungkinkah gadis kecil kita bisa kembali? Rumor meledak bagai api. Raja pergi dengan murka setelah menemui bokah dari keluarga Valerias. Berani sekali dia.
Keluarga Valerias pasti akan hancur lebur tanpa sisa. Seminggu berlalu dalam teror mencekam. Namun anehnya, tak ada badai hukuman yang turun. Ardan pasti mengamuk mendengarnya. Ini undangan eksklusif Dr. Davis. Arena kumpulnya cendekiawan agung. Ardan benci belajar dan pasti muak. Cheryl, ini perjalanan jauh pertamamu, kau gugup? Barangmu sudah lengkap? Tenanglah ibu, ada Kak Mikhail. Semuanya pasti aman terkendali. Undangan misterius ini memanggil kami berdua ke kediamannya demi sebuah proyek rahasia. Namun aku curiga ini siasat Mikhail menghiburku. Dia pun meyakinkan, ayah, dia aman bersamaku. Ayah masih dilanda keraguan. Benarkah sang dokter mengundang Cheryl secara khusus? Tentu saja. Jawabnya, profesor itu tangan kanan raja. Penguasa agung tak mungkin menaruh dendam pada anak kecil. Kakak, di mana nuranimu? Keluarga Valeria sedang berada di ujung jurang kehancuran. Dan kau malah membawa lari penyihir kecil ini. Kemarilah. Bagaimana sekarang? Sudah merasa baik kan? Perjalanan pun dimulai. Cheryl, kau masih trauma dengan tatapan mematikan raja waktu itu? Sadar kakaknya mengatur semua ini demi dirinya, Cheryl menyembunyikan awan mendung di hatinya. Dia menghela napas pelan. Awalnya semua berjalan sempurna, lalu tiba-tiba suasana raja mengamuk dan pergi begitu saja. Tenang, gagal masuk akademi elit pun kau masih punya Dr. Davis sebagai guru. Abaikan saja raja yang suasana hatinya selalu berubah bagai cuaca. Bolehkah menghina raja begitu? Hanya ada kita di sini. Bendungan emosi Cheryl pun akhirnya jebol. Pria tua menyebalkan itu sungguh membuatku gila. Tapi kau orang pertama yang diwawancarai langsung. Itu adalah rekor legendaris. Mikhail memang yang terbaik. Setelah menumpahkan kekesalannya, beban hatinya menguap. Kakaknya pasti punya sihir penyembuh rahasia. Di istana Devonshire, sang dokter menyambut. Terima kasih, Profesor. Lupakan basa-basi, ada gunung material sihir yang menunggu. Cheryl tertawa kagum melihat kemegahan di sekelilingnya. Inilah kediaman sang ilmuwan legendaris. Benar-benar menakjubkan. Sepertinya ada tamu VIP misterius yang hadir. Haruskah kita memutar arah? Bicara apa kau? Pantang bagi raja menyingkir demi orang lain. Kedatangan rahasia sang raja di pavilion membuat dokter pucat pasi. Hamba tidak menyangka yang mulia. Datang kemari. Hamba akan menutup kawasan ini demi menjamin privasi mutlak yang mulia. Tak perlu repot. Istana terlalu pengap, aku mencari udara segar. Abaikan saja aku. Kudengar kau mengumpulkan para elit untuk menyusun kurikulum baru? Benar, sebagai persiapan jika undang-undang disahkan. Hamba akan menyerahkan draftnya nanti. Saat ini tempat ini dipenuhi para cendekiawan terhebat kerajaan. Kehadiran yang mulia di sini pasti akan membakar semangat dan kebanggaan di hati mereka. Ini sungguh suatu kehormatan. Hamba akan mengatur pertemuan besok. Kita lihat saja, jangan mendesakku. Aku akan berkeliling, kembalilah bekerja. Namun keesokan harinya, raja malah menghilang untuk berburu. Sang profesor menghela napas panjang. Titah raja sedinamis badai. Aku harus bersiap menghadapi segalanya. Di sudut lain, Cheryl mengunyah bagai monster kelaparan. Hidangan di sini benar-benar lezat gila. Sungguh surga dunia. Aura artistik dan kemewahan Devonshire telah mencuri hati kecilnya tanpa sisa. Ia bagai bermimpi. Namun saat jamuan malam, dia merengek karena tak punya gaun mewah. Lewat jentikan jari, gaun memukau membalut tubuhnya. Mata Cheryl berbinar menatap sang kakak dengan puja. Hebat, kau bisa sihir transformasi? Ah, ini sekadar mantra dasar yang sederhana. Hanya ilusi legendaris berdurasi 15 menit. 1 detik pun cukup. Aku gadis tercantik di pesta. Usai bersenang-senang, Mile kembali fokus pada misi Profesor Davis. Mereka menyusun buku pondasi kerajaan Elf yang merangkum seluruh lautan ilmu. Mile mengusulkan penambahan bahasa kuno Elf. Tentu saja dengan metode sederhana yang mudah dipahami. Profesor Davis setuju, tapi mereka buntu mencari judul. Mereka butuh nama agung dan berwibawa, namun tidak kaku. Tiba-tiba Cheryl menyela. Bagaimana dengan buku pendidikan wajib terpadu? Belajar adalah hak sekaligus kewajiban mutlak setiap warga. Atmosfer mendadak hening. Belajar seharusnya menyenangkan. Mengapa harus memakai kata wajib yang terkesan membebani? Hanya dengan menjadikan pendidikan sebagai kewajiban mutlak, kita bisa menjamin kesetaraan bagi semua orang. Tegas Cheryl. Mewujudkannya adalah tugas generasi kita. Mata Profesor Davis terbelalak hebat mendengar filosofi tersebut. Seorang gadis kecil menyimpulkan tujuan hidupnya dengan begitu sempurna. Kekuatan sejati suatu bangsa memang ada pada generasi mudanya. Seumur hidup aku mencari bakat emas sepertimu. Sorot matanya berapi-api. Mile, adikmu adalah harta karun dunia. Suasana memanas oleh antusiasme, hingga aura dingin menyergap ruangan. Yang mulia raja telah tiba. Aroma anyir darah menguar dari sang raja.
Ketakutan meremukkan kesadaran Cheryl, membuatnya jatuh pingsan dalam kegelapan. Saat terbangun, netranya menangkap ruangan asing tanpa kehadiran Kak Mille. Para pelayan menunduk hormat. Nona Cheryl, Anda sudah sadar? Yang Mulia sendiri yang membawa Anda kemari. Ini adalah kamar pribadi sang raja di istana Devonshire. Beliau baru pulang berburu beruang hitam raksasa pagi tadi, sebagai hidangan perjamuan para cendekiawan. Monster itu memang mengerikan. Tapi di tangan Yang Mulia, monster seganas apapun bisa ditumbangkan dengan mudah. Pipinya bersemu kagum, tapi tubuh Cheryl justru bergetar hebat. Berada di kamar sang tiran membuatnya ingin segera kabur. Nona Cheryl, apakah Anda masih ingin beristirahat lebih lama di ruangan ini? Tuan Mile berpesan bahwa mereka akan sibuk di perpustakaan sampai larut jika Anda tidak ingin menyusul. Mengabaikan mereka, Cheryl berlari menuju perpustakaan. Namun diskusi panas sang kakak menahan langkahnya. Aku tidak boleh mengganggunya. Kak Mile sedang bersinar terang sekarang. Membiarkannya adalah pilihan terbaik. Aku akan menunggunya di ruang istirahat saja. Ironisnya, takdir berkata lain. Sang tiran juga berada di sana, mengusir dingin sang profesor. Berhenti mengikutiku, kembalilah bekerja. Pria itu menghela napas lelah, lalu duduk tepat di sebelah Cheryl. Jantung gadis kecil itu seakan berhenti berdetak. Sang raja dengan aura membekunya, dan sang gadis yang membeku karena panik. Dua manusia paling menganggur di seluruh istana. Suara perut Cheryl mendadak memecah keheningan, wajahnya memerah padam. Tangan mungilnya berusaha meraih camilan, namun gagal total. Menelan ludah gugup, ia memberanikan diri. Aku ingin kue itu. Bisakah Anda mengambilkannya? Sang raja bergeming, dingin seperti es. Cheryl mengeratkan kepalan tangannya, memaksakan keberanian. Tangan saya tidak sampai, dan hanya Anda orang dewasa di sini. Terkalahkan oleh kegigihan itu, sang tiran akhirnya menyodorkan kuenya. Senyum Cheryl merekah manis. Terima kasih Yang Mulia. Tepat pada detik itu, sang raja menyadari satu hal. Gadis kecil ini sangat berbeda dengan mendiang kakak perempuannya. Harmoni kanggung itu terasa begitu pas. Saat seorang pengawal masuk, ia tersentak nyeri mendengar ucapan Cheryl. Aku juga mau makaron stroberi. Dan sang tiran dengan patuh mengambilkannya. Mata sang pengawal nyaris melotot keluar melihat kejadian mustahil tersebut. Raja Lalim melayani anak kecil? Lebih gila lagi, Nona Cheryl berani memerintahnya. Menyadari tatapan itu, sang raja langsung beranjak pergi. Cheryl cemberut kecewa. Yang Mulia, Nona Cheryl memiliki jiwa yang sangat murni. Dia tidak menyimpan dendam apapun. Bahkan saya sempat merasa kesal waktu itu ukapan sang pengawal terpotong oleh tatapan membunuh dari mata sang tiran. Keringat dingin mengucur deras. Ampun Yang Mulia, saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda. Tapi Nona Cheryl sangat istimewa dan dewasa. Raja memotong dingin. Dia hanya anak-anak. Ayo kembali bekerja. Yang Mulia, ada pesan rahasia dari putra mahkota Bornean. Nada suaranya membeku. Apa kau membawanya? Suruh dia masuk. Begitu tugasnya selesai, Mile berlari panik mencari adiknya. Maafkan aku. Seharusnya aku ada di sisimu saat kau pingsan tadi. Aku kakak yang tidak berguna. Cheryl tersenyum lembut. Yang Mulia yang memindahkanku ke kamarnya. Kakak tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan salah kakak, aku baik-baik saja. Mile berbisik getir. Meski itu sebuah kehormatan kerajaan, aku tetap membencinya. Otoritas mahkota sialan itu merampas hak seorang kakak untuk melindungi adiknya di saat paling kritis. Raja kita tidak memiliki konsep keluarga sama sekali. Mata Cheryl membulat. Kak Maile, ukapanmu terdengar seperti pemberontakan. Itu kenyataannya. Harusnya aku membenci tiran itu. Dia merampasku sejak bayi dan memisahkanku dari pelukan ibu. Tapi saat teringat kebaikan kecilnya, hatiku malah berdebar bahagia. Ironis sekali, bukan? Aku benar-benar menyedihkan. Ayah macam apa dia? Aku harus menghapusnya dari hidupku. Ah, lupakan. Terimalah ini. Wah, terima kasih, Kak. Cantik sekali. Esoknya, Cheryl berlarian riang dengan topi barunya. Senyum cerahnya mereka sempurna saat menatap pantulan dirinya di permukaan danau. Wus! Sikur elang buas menukik tajam merampas topinya. Setelah pergulatan sengit, pencuri berbulu itu hanya berhasil mencuri hiasan bunganya. Burung itu kembali terbang menuju tuannya. Pria itu menyeringai penuh arti. Burung nakal. Apa bunga itu begitu memikatmu? Tak lama saat Cheryl menatap keluar jendela. Burung menyebalkan itu kembali pamer, seakan menantangnya. Mau apa kau sekarang? Dengan wajah memerah kesal, ia berseru. Burung bodoh. Awas saja, pasti kutangkap kau. Ia melompat menerkam, namun kakinya tersandung, dan berujung mendarat tepat di hadapan Yang Mulia Raja. Nona Cheryl? Ingin ikut serta dalam rombongan kepulangan Yang Mulia. Ia tertawa canggung. Hahaya. Apa boleh?
Padahal Cheryl hanya asal bicara. Jantungnya serasa berhenti saat pria arogan itu mengizinkannya naik ke kereta kuda kerajaan. Begitulah alur takdir membawanya pulang. Sementara Mel tertinggal di kediaman Devonshire, tenggelam dalam lautan buku. Bagaimana ceritanya bisa berbelok setajam ini? Ia meyakinkan diri. Ibu dan Ardan pasti sudah merindukannya. Lagi pula, dengan begini, Mel bisa lebih fokus belajar tanpa ada gangguan. Hampton benar-benar lancang memasukkan gadis kecil berisik ke keretaku. Dengarkan baik-baik. Satu suara saja keluar dari mulutmu. Kau kubuang keluar. Namun tatapan Cheryl terlanjur terkunci pada elang di luar sana. Benaknya dipenuhi tanya. Siapa gerangan penumpang di kereta misterius itu? Bangsawan elit mana yang mendampingi rombongan raja? Tidak ada tamu lain di istana? Sayup-sayup, sebuah bisikan hangat terdengar. Ayah di sini, menjagamu. Di manakah dirimu? Sang raja menyadari gadis kecil di sebelahnya telah terlelap pulas. Matanya melembut menatap wajah damai itu, lalu tangan besarnya merengkuh jemari mungilnya perlahan. Duar! Ledakan dahsyat merobek kesunyian malam. Pembunuh bayaran. Lindungi yang mulia raja. Cheryl terbangun gemetar. Matanya dipaksa menatap pemandangan penuh darah. Tangan kokoh sang raja sigap menutup pandangannya. Terdengar desisan mematikan dari luar. Dari balik bayangan, si ekor ular berbisa raksasa merayap keluar. Monster melata itu mengamuk, menghancurkan segala yang ada. Di tengah situasi keputusasaan itu, sang raja melangkah penuh wibawa, melepaskan aura serangannya. Hanya serangga rendahan. Musnahkan semuanya. Seorang ksatria mendekati kereta misterius itu dengan waspada. Apakah Anda terluka di dalam sana? Aku tak apa. Formasi pertahanan kalian luar biasa. Rupanya Yang Mulia sudah memprediksi serangan ini sejak menerima gulungan pesan rahasia dari putra mahkota Kyle. Kerajaan peri kami mungkin tidak seluas kekaisaran lain, tapi kami memiliki deretan penyihir tingkat tinggi dengan kekuatan absolut. Lalu bagaimana dengan gadis kecil itu? Nona Cheryl. Nona, apa kau terluka? Dasar penakut kecil. Kau gemetar hebat. Semuanya sudah aman. Buka matamu sekarang. Seru suara anak laki-laki dengan nada kesal saat pandangan Cheryl menangkap genangan darah di sekitarnya. Kesadarannya memudar, ia pun jatuh pingsan. Pangeran kecil itu langsung panik bukan main. Astaga naga! Nona Cheryl, ada apa denganmu? Apa ia selemah ini sampai pingsan hanya karena melihat noda darah? Pangeran itu ragu sejenak, lalu merengkuh tubuh mungil Cheryl hati-hati. Nona Cheryl, kewajiban kerajaan menantiku sekarang, sampai takdir mempertemukan kita lagi. Terima kasih yang mendalam yang mulia, Tuan Hampton, ayah, ibu, kakak-kakakku. Aku pulang. Cheryl sayang, akhirnya kau kembali pada kami. Pasti hari-harimu suram tanpa kakak keduamu ini kan? Astaga, lihat pipimu yang tirus ini. Ah, aku sangat merindukan kalian semua. Dari kejauhan, kakak ketiganya, Avery, mendengus dingin. Demi dewa, bisakah kalian hentikan drama menjijikkan ini? Ada ganjalan aneh di hatinya semenjak pulang. Selain pria arogan dan Hampton, ia yakin ada sosok lain. Apakah itu si penumpang kereta misterius? Kenapa kau berbau sihir hitam busuk begini? Tanya Avery tajam saat ia melangkah masuk. Matanya membelalak kaget. Sihir hitam? Pasti ini sisa aura ular iblis waktu itu. Cheryl tersenyum licik, sengaja mempermainkan kakaknya. Asal tahu saja, siapapun yang mengetahui rahasia ini, sudah mati. Wajah Avery pucat pasi. Ia terhuyung mundur ketakutan. Reaksi lucunya memancing tawa lepas Cheryl. Rasakan pembalasanku. Makanya jangan suka menakut-nakutiku. Dasar pengecut. Sekarang kita impas. Namun jujur saja, aura sihir Cheryl terasa berbeda. Beralih ke kediaman istana, Yang Mulia sedang mengganti pakaiannya dalam keheningan. Hampton menunduk memberi laporan. Perjamuan agung untuk menyambut utusan dari Kekaisaran Bornean akan diselenggarakan tepat pada hari Rabu mendatang. Akan tetapi, Yang Mulia Ratu tidak bisa menghadiri acara tersebut. Hening sejenak. Aura membunuh sang raja membuat ruangan terasa beku. Biarkan saja dia, desisnya dingin. Dengan gemetar, Hampton bertanya, lalu siapa yang akan mendampingi Yang Mulia? Tidak ada. Apa aku terlihat menyedihkan jika datang sendiri? Sejak kapan Raja Suci butuh hiasan wanita untuk memancarkan wibawanya? Segala titah Anda adalah hukum, Yang Mulia. Ini daftar tamu perjamuannya, mohon diperiksa kembali. Sepertinya Tuan Andi juga mengirimkan undangan khususnya. Benar saja nama si gadis nakal Cheryl tertulis paling atas. Seulas senyum tipis mendadak muncul di wajah raja. Aku berubah pikiran. Lady Pomimilia akan menjadi pasanganku di pesta nanti. Perintahkan dia untuk membawa sang putri ke perjamuan. Sementara di kediaman Valerius, Cheryl menorehkan tinta kerinduan.
Merangkai surat untuk Mel. Mel sayang, kau tak akan percaya apa yang kualami saat pulang. Di perjalanan rombongan kami mendadak, goresan penanya terhenti, ingatannya melayang jauh. Benaknya berkecamuk hebat, bimbang haruskah ia membeberkan rahasia gelap itu. Tok-tok, terdengar ketukan pelan dari arah jendela. Tapi saat Cheryl menoleh, hanya ada keheningan malam. Apa aku mulai berhalusinasi? Terlalu banyak pikiran sepertinya. Kau ini lamban sekali ya. Coba lihat ke atas. Tenang, aku bukan penyusup aneh seperti yang kau pikirkan. Kenapa menatapku horor begitu? Aku kemari sekadar meminta maaf karena membuatmu pingsan waktu itu. Pemuda itu menghela napas pasrah. Sudahlah, lupakan saja kata-kataku. Kita sambung lagi mengobrolnya di perjamuan istana. Tibalah malam pesta. Gaun menawan Cheryl langsung membius seisi ruangan. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa Dewi cantik ini? Kenapa dia mendapat pengawalan khusus bangsawan elit? Gila, para duces saja tidak disambut semegah itu. Kudengar acara utama malam ini adalah menyambut utusan kekaisaran Bornean. Mungkinkah dia putri mahkota yang selama ini dirahasiakan? Cheryl hanya bisa mematung, kehabisan kata-kata mendengar gosip layar mereka. Imajinasi para bangsawan ini benar-benar di luar nalar. Sang satria berseru. Yang mulia Raja Suci memasuki ruangan dan bersamanya. Putri Ara, putri bungsu Teren dari garis keturunan murni kerajaan. Astaga, aku hampir tidak percaya. Yang mulia Kaisar secara pribadi mengawal Lady Pomimilia. Seumur hidup, beliau tak pernah membawa selir ke perjamuan seagung ini. Benar-benar gila. Sepertinya masa kejayaan yang selalu didambakan Lady Pomimilia akhirnya benar-benar terwujud. Istana kini hanya menyisakan 2 selir. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu di manakah Ratu? Kudengar beliau mengasingkan diri demi mendoakan pangeran kecil. Ratu menyerahkan takdirnya pada dewa, mengasingkan diri di Menara Suci. Tunggu dulu. Apa? Yang mulia Ratu ternyata dikurung di dalam Menara Ilahi? Ratu dipenjara dalam Menara Suci dengan dalih melayani para dewa. Tapi ini bukan demi pangeran kecil. Anak itu bahkan bukan darah dagingnya. Ibu, dia melakukan semua pengorbanan ini hanya untukku. Omong-omong, bukankah ini debut publik pertama Kaisar berjalan berdampingan bersama Putri Ara? Selama ini kukira Yang Mulia hanya mempedulikan pangeran kecil. Ternyata dugaanku benar-benar salah besar. Ayahku ingin berdansa denganmu. Namun hati Cheryl terlalu lelah untuk peduli. Saat mencoba kabur, ia justru menabrak dada bidang pangeran yang datang menjemputnya. Bisikan suaranya membuat Cheryl membeku. Kau, mengenalku. Hati sang pangeran hancur mendengarnya. Lalu bergumam getir. Apa kau ini bodoh? Terakhir kali jarak kita begitu dekat hingga embusan napas pun terasa. Tapi sekarang kau bertingkah seolah tidak pernah mengenalku. Kau sungguh teka-teki yang sulit ditebak. Cheryl mengabaikannya, matanya tak lepas dari sang putri. Menyadari arah tatapannya, pangeran bertanya, kau cemburu padanya? Apa semua gadis memimpikan kehidupan seorang putri? Berbalut gaun mewah di bawah sorotan lampu abadi? Cheryl membisu, sepenuhnya tenggelam dalam lautan pikirannya. Dengan nada kanggung, pangeran berucap, sebenarnya, menjadi putri di kerajaan Peri sama sekali tidak seindah bayanganmu. Jadi, jika kau bersedia untuk kembali pulang bersamaku,